Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Veracity VRA ya, sesuai dengan requestan dari Azahra Nur. Itu minta dibahas kenapa kok harganya turun terus ya. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Veracity hari ini diperdagangkan di kisaran 0,005 dolar. Ya sih, harganya kelihatan turun terus sejak April 2019 sampai saat ini. Kenapa ya harganya bisa turun? Kalau kita lihat sih dari websitenya, Vera ini sebenarnya punya beberapa misi atau roadmap lah kita bilang ya. Dengan posisi sekarang dia kita udah close untuk closing time untuk kuartal pertama 2023 kita udah close, dan kalau kita lihat dari produktivitas yang dilakukan oleh mereka, Veracity itu sudah achieve beberapa target seperti setup knowledge base for publisher including integration into, ini udah clear semua, tapi masih ada dua project yang masih belum selesai, masih ongoing untuk kuartal pertama, sementara udah lewat kuartal pertama sekarang. Jadi perlu di note, ini ada beberapa project yang masih belum selesai. Kemudian ini kuartal kedua, ini adalah development yang akan mereka lakukan, teman-teman. Ini berhubungan banyak soal teknis ya. Karena kan Veracity ini adalah project yang berbasiskan dengan enterprise, apa namanya? Hiburan istilahnya. Jadi berhubungan sama entertainment, hiburan, dan tentunya VRA sendiri itu banyak melakukan kerjasama-kerjasama sama yang namanya perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama periklanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat harganya sekarang ada di Rp80, berada di peringkat 370 di CMC. VRA ini sebenarnya supply-nya masih belum banyak di market, masih belum banjir teman-teman. Cuman harus hati-hati. Kenapa? Karena semakin banyak VRA di apa ya, diberikan ke market, diturunkan ke market entah dalam bentuk apa, itu akan menyebabkan banjir di market. Banjir di market meningkatkan market cap. Market cap makin tinggi, makin banyak dana yang dibutuhkan untuk naikin harganya. Maka dari itu harus jadi perhatian teman-teman buat VRA. Sementara kalau kita lihat dari pasarnya, VRA itu bisa diperdagangkan di KuCoin, Uniswap, Bittrex, Bybit, OKX, Gate.io, Crypto.com, Maxi, Indodax, dan kawan-kawan. Salahnya dia belum listing di exchange sebesar Binance ataupun Coinbase. Kita butuh volume perdagangan yang lebih besar lagi kalau mau harga Vera naik ya. Jadi seiring dengan menambahnya market cap, itu harus ditunjang sama likuidasi yang makin banyak ke market. Jadi let's say kalau dia tetap stagnan, tidak listing di exchange baru, mungkin akan sangat sulit untuk mempertahankan harganya. Sementara kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup aktif dalam hal bikin acara gathering, seperti contohnya Crypto and Coffee with Veracity. Jadi dia ya berkunjung ke cafe mana, ke coffee shop mana, ngopi-ngopi sambil mereka sharing. Untuk roadmap mereka juga mereka ada discuss di Twitter juga, kemudian mereka juga banyak melakukan partnership. Cuman belakangan yang saya perhatikan, Vera ini agaknya terlalu banyak kasih giveaway nih. Jadi ready boost your Vera trading on KuCoin ya. Jadi dia memberikan hadiah 4 million VRA di dalam campaign dari KuCoin ini. Jadi trading. Kalau kalau sesuai itu dapat giveaway. Ini juga mereka posting ya, ada 4 juta VRA yang dibagikan secara cuma-cuma. Bukan cuma-cuma sih, secara apa ya? Kalau orang bisa mengikuti kampanyenya dibagikan. Tapi sebenarnya kalau 4 juta itu nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak dari segi jumlah, karena kan suplai maksimumnya dia itu ada sekitar 110 miliar ya. Jadi sangat-sangat banyak. Jadi 4 juta nggak terlalu banyak. Hanya saja kesannya jadinya koinnya jadi koin kayak koin gratisan gitu ya, teman-teman. Kemudian ini juga mereka membagikan 342 Vera juga kepada KuCoin di dalam acara AMA mereka. Tentunya ini juga menambah beban sebenarnya ya buat Vera. Nah, ini ada berita yang lebih bagus. Mereka akan melakukan aktif Vera burn untuk meningkatkan value-nya. Jadi ini positif lah bisa dibilang. Dibandingkan dengan tadi mereka bagi-bagiin koin secara gratis, itu kan menyebabkan orang dapat koin gratis, mereka ngapain? Biasanya mereka jual dong. Itu yang biasanya menyebabkan harga koin itu drop. Makanya teman-teman harus hati-hati
Kalau ada project yang kalian pantau, kalian harus perhatikan, make sure ya, apakah koin yang kalian pegang itu adalah koin-koin yang suka dibagikan secara giveaway, entah dengan cara apapun. Entah dengan cara airdrop, dengan cara apa. Yang penting kalau udah giveaway ya harus harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika giveaway itu diterima, koin itu diterima, biasanya orang yang menerima buru-buru jual buat realisasikan profit mereka. That's why kenapa harga dari Veracity drop dari April sampai saat ini. Dan sekarang sih posisinya sedikit recover, ada kenaikan sekitar 3%. Mungkin karena ditunjang dari posisi Bitcoin yang juga udah mulai naik lagi, sementara BTC dominance-nya udah mulai dapat selling pressure. Sementara kalau menurut saya progres dari Vera ini masih dalam posisi down. Ya, meskipun Bitcoin naik, Vera menurut saya masih down, belum ada candle konfirmasi bahwa Vera bisa untuk dalam tren pembalikan arah buat sekarang. Sementara itu, kalau kita lihat dari volume perdagangan, di perdagangan KuCoin nggak terlalu besar, dengan volume smart money yang kosong. Ini juga meningkatkan indikasi Vera masih sangat berpotensi untuk kembali terkoreksi. Jadi lebih hati-hati aja untuk posisi sekarang. Overall sih, posisi dari Vera sejak Februari 2023 masih bergerak dalam posisi sideways. Ya, jadi dia punya level support penting yaitu di kisaran 0,0046 dan sementara belum dijebol level tersebut, menurut saya posisi Vera masih cukup punya potensi untuk naik ke depannya. Mungkin hanya butuh waktu ya, konsolidasi di sini. Jadi selama dia belum jebol level ini, menurut saya masih akan sangat baik untuk tren dari Vera. Kalau dia jebol, maka itu udah sebuah warning buat teman-teman. Mungkin akan lebih berat lagi tantangannya untuk Vera kembali menguat. Ya, kalau sementara itu. Jadi alasannya kenapa? Karena dia suka kasih giveaway. Tapi tenang aja, mereka udah konfirmasi mereka masih tetap akan aktif burning dan juga aktif untuk sharing untuk apa yang mereka sedang kerjakan buat sekarang ini. Ya, paling itu kalau dia ada berita burn, kemungkinan harga Vera bisa aja recover naik secara tiba-tiba. Kita nggak tahu kapan karena beritanya biasanya kalau udah di burn baru diberitakan. Jadi itu sih biasanya teman-teman. Kalau untuk progres pergerakan sekarang, Vera ini sideways ya di dalam pergerakan di range 0,005 sampai dengan 0,0052. Jadi kisaran level sini dia sideways cenderung membentuk sebuah triangle buat sekarang. Dan progresnya gimana? Kalau trennya bagus, volumenya bagus, bisa jadi dia recover. Bisa jadi dia bakalan menguat. Tapi kalau trennya justru tidak bagus, maka bisa jadi dia akan melemah seperti ini dengan bertahap. Ya semuanya tergantung lah sama market, sama mekanisme market. Kalau aku perhatikan dari volume smart money nggak terlalu banyak sejak April lalu dari Vera. Ini retail semua yang take control teman-teman. Jadi ya itulah kenapa kalau udah ada bagi giveaway pasti seperti itu biasanya. Gitu aja deh buat Veracity, semoga bisa bermanfaat. So far projectnya jalan, mereka cukup aktif. Cuman ya itu negatifnya tadi kita udah bilang dan juga mereka masih akan aktif melakukan burning. Itu mungkin bisa menjadi sentimen positif buat Vera ke depannya. Semoga juga Vera bisa listing di banyak exchange ya dan juga lebih ketat lagi nih dalam pembagian koin-koin yang mereka punya. Ya paling gitu aja buat Vera, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.